Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa melalui channel YouTube Penjernih Kolbu. Dan alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini kembali saya Dr. Haji Sukarmawan MPD berkesempatan mendampingi guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi yang telah meluangkan waktu di antara kesibukan beliau untuk berbagi ilmu kepada kita semua, termasuk kepada para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan secara singkat namun padat insyaallah terkait dengan sikap hasad, sifat hasad. Akan beliau sampaikan sebagai materi pengantar nanti mengenai apa itu sifat hasad dalam diri seseorang. Karena itu mari kita simak bersama paparan terkait dengan sifat hasad. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kiai ya, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Iya betul Pak Kiai. Tapi insyaallah tidak mengurangi gairah dan semangat Pak Kiai untuk berbagi ilmu ya kepada pemirsa dan pecinta Penjernih Kolbu Channel. Fadhal Pak Kiai untuk menyampaikan materi pengantar seputar sifat hasad dalam diri seorang hamba. Fadhal Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, demikian juga yang terhormat ya sahabat saya Bapak Dr. Sukarmawan MPD. Ya, kali ini juga menyapa pemirsa dan kita semua tentunya. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan ini akan menjadikan silaturahim yang berkualitas. Ya, dan kita memang harapkan bersama bahwa kita berupaya maksimal dalam setiap harian kita itu ada waktu-waktu yang kita luangkan untuk kita mencari ilmu, karena memang itu sebagai suatu kewajiban. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah bi buhuril fawaidi. Dia diungkap di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi bahwa kita emang terus berupaya belajar dan belajar ya. Nah, ini kaitan kajian kita ini diberi kesempatan oleh beliau Bapak Dr. Sukarmawan untuk kita bahas bersama ya mengenai masalah al-hasad. Hasad ini kan mengandung makna ya dengki. Kalau kata orang Sunda mah iri gitu. Atau mungkin secara terminologinya ya ibaratnya itu kalau orang hasad itu kan namanya hasid. Itu rumusnya nggak senang melihat orang bahagia ya, malah susah melihat orang bahagia gitu. Jadi artinya di mata orang hasid itu siapa yang dihasadi ya, yang jadi maksudnya itu jadi seolah-olah nggak boleh ada senang di dalam dirinya itu, begitu ya, celaka gitu atau susah begitu, benar itu. Para pemirsa dan
pencinta penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, telah diberikan pengantar materi secara singkat mengenai al-hasad, sifat hasad dalam diri seseorang. Tadi ada pernyataan singkat beliau seputar hasad, dideskripsikan, dilukiskan. Sifat hasad adalah sifat iri dengki dari seseorang. Dia senantiasa merasa sedih, susah hatinya kalau melihat orang gembira, orang lain senang, tetapi sebaliknya dia merasa senang dan merasa gembira ketika melihat orang lain kondisi susah, mengalami musibah, mengalami kesulitan. Baik, berikutnya kita coba berbincang dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi. Al-Mukarram, mohon izin ada hal yang ingin Anda tanyakan kepada Al-Mukarram, ya, kepada Pak Kiai ini terkait hasad, sifat iri dengki. Apa pemicu pada diri seseorang ini ada tumbuh hasad di dalam hatinya? Apakah menjadi memang karakteristik yang sudah mengkristal dalam diri seorang, ataukah ada pengaruh atau faktor lain Pak Kiai sehingga tumbuh sifat hasad dalam diri seorang hamba? Padahal Pak Kiai. Terima kasih ya. Kalau itu kan bisa kita telaah ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Wallahu alam, apakah mereka dengki, iri kepada orang lain atas apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari anugerahnya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, orang yang tentunya diberi nikmat ya, nikmat sehat, nikmat kuat, jabatan, dan hal-hal lainlah yang bersifat seseorang itu melebihilah dibandingkan dengan yang lain. Nah itu bahkan ada dalam keterangan itu kan, kullu dzi ni'matin mahsudun. Ya, setiap orang yang oleh Allah diberi nikmat itu ada yang dengki, ya, didengki. Jadi berarti ada pendengki di balik itu. Nah, faktor-faktornya itu ya tadi masalah ekonomi kan bisa terjadi. Malah kalau saya bilang kan ada istilah ini, faktornya kan ada beda pendapat, ada beda pendapatan gitu. Jadi emang yang resistensi tingginya itu kan dari beda pendapatan gitu. Nah situlah ada persaingan. Kita tahu kan dulu bagaimana zaman Nabiullah Adam alaihissalam kan, cerita Qabil dan Habil kan. Itu sebetulnya juga kan karena memang faktor ya tadi ya manusiawi gitu, yang cantik, yang ganteng kan seperti itu, sampai terjadi tumpah darah. Itu kan juga karena persoalan cinta kan gitu ya. Jadi memang hal seperti inilah yang membuat ada dua hal yang berlawanan. Ada yang oleh Allah diberi nikmat, ada yang memang oleh Allah tidak diberi nikmat seperti orang yang diberi nikmat lebih daripadanya. Maka wujudlah ada namanya hasidin dan mahsudin. Hasid itu orang yang dengki, mahsud orang yang didengki. Kan dalam Al-Quran surat Al-Falaq kan, wa min syarri hasidin idza hasad, namanya kita berlindung sama Allah dari orang yang dengki ya, apabila dia dengki kepada orang lain, begitu. Baik, Al-Mukarram, pertanyaan berikutnya, apakah sifat hasad yang ada pada diri seorang hamba ini punya korelasi
memiliki hubungan yang signifikan, hubungan yang kuat dengan kualitas kolbu pada seseorang itu al-mukarram ya. Jadi kalau kolbunya kolbun salim, hati yang bersih, hati yang bening, boleh jadi akan jauh dari sifat hasad pada diri seorang hamba. Baliknya kalau kolbunnya kolbun marid, ada kecenderungan sifat hasad itu akan tumbuh dalam diri seorang hamba. Bisakah demikian Pak Kiai? Terima kasih. Yang pasti hasad atau dengki, iri, sirik pidik, kalau bahasa orang Sunda itu ya, yang konotasinya seperti itu bagian dari penyakit hati ya, bagian dari penyakit hati. Konsekuensinya ada hadis kan, hadisnya itu al hasadu yubsidul imana kama yubsidus sobiru al asala. Jadi dengki, iri, hasud itu merusak kepada iman seseorang, sebagaimana merusaknya ya butrawali, antawali ya, kan ada pahit ya, pahitnya luar biasa seperti jadam gitu ya, yang merusak kepada madu. Ibarat itu madu yang begitu manis, madu yang begitu enak, dicampur tuh sama butrawali ya, antawali kata orang Sunda itu. Saking pahit jadam, itu madu yang manis banget itu akan hilang manisnya, nyaris diganti dengan itu ya, dengan apa itu butrawali tadi yang keset kata orang Sunda mah gitu ya. Jadi artinya begitu merusak kepada tatanan keimanan seseorang. Nah, ya bisa jadilah sekarang kan tamsil ya. Mohon maaf misalnya ya, tetangganya ya baru aja rumah tangga 4 tahun udah kebeli mobil mewah. Sementara dia udah berumah tangga udah 25 tahun. Boroge mobil mewah gitu, motor aja belum lunas-lunas. Ibaratnya mohon maaf, wah ampek dah gitu. Ibarat tetangga beli kompornya, dia malah yang ngegebusnya, misalnya begitu. Waduh, sampai-sampai masuk IGD hanya karena tetangganya melebihi dari dirinya. Ya, nah ini kan sifat yang sangat tercela ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasud ya. Demikian. Baik, Pak Kiai, mohon izin kayak diperkenalkan sebagai bagian akhir. Ini 2 pertanyaan inti Pak Kiai. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan sabda Rasulullah SAW bahwa hasad itu akan menghanguskan atau memakan kebaikan dalam diri seseorang, layaknya api yang membakar kayu bakar gitu, Bagai ya. Tidak salah demikian Bagai. Dan pertanyaan kedua ya, sebagai pertanyaan penutup, ada hasad yang dibolehkan. Kalau tidak salah demikian Bagai. Nah, hasad yang dibolehkan atau iri kepada seseorang itu yang dibolehkan dalam perspektif Islam itu seperti apa Bagai? Nah, jadi 2 poin. Terakhir tadi terkait dengan sabda Rasulullah SAW bahwa janganlah bersikap hasad, karena hasad atau kedengkian itu akan memakan atau menghanguskan kebaikan, seperti halnya api menghanguskan kayu bakar. Dan terakhir yang kedua tadi terkait dengan hasad yang dibolehkan dalam pandangan Islam. Hasad atau sifat iri seperti apa yang dalam kategori dibolehkan, pada batasan ada toleransi di sana, bahkan mengandung makna positif boleh jadi pakai ya. Betul pakai. Terima kasih, kan emang ada hadis kan itu dari Rasulullah, al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Jadi kedengkian itu akan memakan ya, memakan tuh memangsa
semua kebaikan. Bayangkan, berarti tafsirannya kan orang sholat ya, syarat mendapat pahala, orang ngaji syarat dapat pahala, orang silaturahim syarat mendapatkan pahala, orang yang memuliakan tamu yang baik kan begitu ya, itu juga dapat mendapat pahala. Tapi karena yang bersangkutan itu kena penyakit hasud ya, waduh itu apa ya, jadi hilang itu pahalanya ya, sampai digambarkan oleh Rasulullah kama takulun narul hatoba, kama takulun narul hatoba ya, sebagaimana api memberangas kayu bakar yang kering dibakar, wah udah itu hilang. Nah, jadi oleh karena itu jelas ya bahwa hasud itu betul-betul penyakit hati. Dan pastikan orang yang hasud itu tidak akan lebih baik ketimbang orang yang dihasud. Artinya justru hasud itu pada ujung-ujungnya ibarat buah si malakama. Malah justru yang dihasudi dia yang aman, bahkan jadi diberkahi ketimbang si hasid. Oleh karena itu kita harus punya hati yang legowo kan, ada yang qanaah kan, beberapa waktu yang kita bahas kan, jiwa menerima, ada tawadu, itu harus dihiasi dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita tidak pernah intervensi dengan hak orang lain, dengan hak orang lain. Kita nggak iri, semua kita mensyukuri, ibaratnya tetangga ada maju, alhamdulillah ya kan, kita hanya mohon sama Allah, ya Allah diberi anugerah yang baik, seperti itu. Nah selanjutnya memang ada ya namanya hasud itu yang diperbolehkan, tapi sesungguhnya bukan hasud maknanya, itu namanya gibtoh. Kan ada hadis kan, la hasada ila pisnataini ya. Jadi la hasada itu ditafsirkan ela gibtota, jadi tidak ada kepengen gitu. Sebab kalau hasud tuh ujung-ujungnya jadi negatif. Kalau gibtoh itu biasa, nggak ada yang negatif gitu. Makanya la hasada di dalam hadis itu ditafsirkan dengan ela gibtota. Jadi jangan kepengen katanya gitu. Ya sebetulnya makna lafzi itu sama gitu, cuman ujungnya yang beda gitu. Jadi kita tidak boleh ada hasad, kita tidak boleh ada kepengen ya, kecuali dalam dua hal. Ya kan, ada namanya rajulun atahullahu malan, Allah anugerahi harta yang banyak, kemudian hartanya digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah itu kita boleh iri tuh kepada yang bersangkutan. Ya Allah luar biasa nih orang sudah kaya, baik banget gitu. Mungkin kalau bahasa orang Sunda tuh ada istilah murah congcot, murah bacot gitu. Walaupun kalimatnya kayak ekstrim, tapi maksudnya saripati maknanya. Jadi apa namanya, selalu baca senyum, yang ramah, humanis kan gitu ya. Dan kemudian juga murah congcot, ya artinya dermawan lah seperti itu. Nah itu, oh ya, iya kita boleh. Ya kata orang Sunda mah kabita, ya Allah nya, duh bager amat di jelema teh banyak harta tapi enggak sombong. Saya kalau jadi orang kaya dia, saya akan nah, seperti iya gitu ya. Itu boleh tuh. Yang kedua kan Allah ya memberikan seseorang suatu ilmu pengetahuan. Ilmunya juga bermanfaat, bukan hanya pada retorika, tapi dia penuh dengan fakta, sehingga perpaduan ilmu dan amal itu betul-betul menjadi sinergik. Nah ini yang kita boleh untuk iri tadi ya, pengen amat di orang, ya Allah sudah alim ya, tadi rendah hati, pokoknya nyaman aja dilihatnya, elegan, nggak bikin bosen. Malah yang ada adalah senang, simpati, resep, kabita. Itu sesungguhnya yang dikehendaki dari ada hasad, ada gibtoh namanya itu, seperti itu. Nah oleh karena itu sesungguhnya kalau saja di muka bumi ini ya tidak ada orang hasud, aman. Kita tidur tuh nggak usah dikunci tuh pintu, jendela nggak usah dikunci itu ya. Karena ini kan faktor kedengkian. Orang dengki kan
bisa bisa berubah menjadi serigala, ya kan? Auzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah hamba Allah yang beriman, yang menjalankan ibadahnya dengan baik, keimanannya itu penuh dengan rasa tanggung jawab, ya, maka diyakinkan orang tersebut itu akan steril dari penyakit hati, termasuk yang namanya hasad tadi. Begitu ini, masya Allah, ya. Intinya adalah kita mohon sama Allah dan kita berupaya, ya, bagaimana kita terhindar dari penyakit hati, khususnya yang bernama hasad, ya. Demikian. Baik, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, telah dipaparkan dengan singkat namun padat dan jelas terkait dengan sifat hasad pada diri seseorang. Keywordnya sebagai konklusinya tadi Pak Kiai menyampaikan, berhati-hatilah terhadap sifat hasad, karena hasad ini akan menghanguskan kebaikan yang pernah dilakukan, ibarat api yang menghanguskan kayu bakar. Hanya ada dua yang dibolehkan terkait hasad, tetapi ghibtoh konteksnya, diksinya pakai, ya, yaitu orang yang iri kepada seseorang yang mempunyai harta berlimpah, dikaruniai rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang agnia, orang kaya, kemudian menjadi seorang yang dermawan, menyalurkan infak sedekah dengan mudah, dia salurkan dari harta yang dia miliki, diberikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan sebagian dari hartanya, atau orang yang memang layak untuk dibantu. Dan kedua tadi yang dibolehkan adalah iri kepada orang yang berilmu pengetahuan luas, tapi ilmunya nafi'an, bermanfaat dan diamalkan. Itu pakai, ya. Semoga saja kita semua tidak termasuk pada kategori atau ciri orang yang hasad, yang di dalam hatinya terdapat sifat hasad, tapi yang dibolehkan adalah ada di dalam diri kita rasa keinginan ketika Allah karuniakan rezeki, kita akan berbagi, dan ketika Allah karuniakan ilmu, maka kita akan amalkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan tadi yang dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, semoga dapat menjadikan bahan muhasabah, bahan renungan bagi kita, dan motivasi diri bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, dan pastikan bahwa sifat hasad tidak ada dalam diri kita. Say no to hasad. Okay. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir Pak Kiai. Masya Allah. Barakallah.